Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah, pertanyaan Kang Deden di Majalaya ini belum terjawab karena yang lain banyak yang minta, bagaimana cara advokasi kami? Kami mah bukan tingkat kabupaten, bukan kepala, tapi hanya sekedar pegawai-pegawai di kecamatan yang menurut Aki bahwa advokasi itu hasilnya bukan semata-mata uang dan anggaran. Betul itu ya. Begini, sekali lagi bahwa advokasi itu adalah membuat kebijakan yang berpihak kepada apa yang kita advokasikan atau kepada masyarakat marginal. Aki sejak awal itu sering advokasi karena orang hanya berpikir advokasi itu mendapat anggaran, mendapat uang, begitu tidak. 1972 begitu Aki masuk menjadi grup leader Kecamatan Pasir Jambu, BKKBN memberi uang 30.000 rupiah, 30.000 perak, bukan 300.000, bukan 3 juta, 30.000 rupiah untuk pembangunan atau rehab klinik KB. Bayangkan cukup apa, walaupun harganya 30.000 itu besar, tapi kalau untuk membangun atau rehab itu paling sedikit sederhananya harus ratusan ribu, 500.000 lah. Kalau membangun mungkin tetap jutaan, ya. 1 juta mah kudu ya, kalau sekarang kan bisa 100 juta atau 50 juta. Apa yang terjadi? Kami advokasi kalau sekarang mah atau KIE lah. Saya dengan Cek Oom itu adalah ketua atau pemimpin klinik KB, itu bidang. Dulu mah bidangnya cuma 1. Bagaimana caranya? Jadi Aki waktu itu adalah datang ke Pak Camat. Camatnya Aman Akma Wisastra. Umurnya udah 54-an lah, itu mau pensiun. Bilang ke Pak Camat, Pak Camat, ini saya dapat duit dari BKKBN untuk membuat klinik atau rehab. Karena di puskesmas itu heureun, sempit. Puskesmas Pasir Jambu itu dulu kan cuma sedikit, itu orangnya juga cukup banyak waktu itu kan, ada KUPM, ada mantri dan lain sebagainya. Yang sebelahnya yang sekarang menjadi Konet itu yang aslinya, sedangkan yang sekarang jadi puskesmas itu bekas kecamatan karena kecamatannya pindah. Nah, bagaimana Rukman, duit segini gimana? Ya terserah Bapak, itu advokasi. Ya, tanahnya ada 4 meter persegi, mungkin yang sekarang dipakai balai penyuluhan. Oh, kata Pak Camat, sudah nanti kita rapat. Pada saat rapat mingguan, seluruh kepala desa hadir. Yang dibahas adalah tentang pembangunan klinik KB. Nah, dibilang, saya jujur dengan COOM, tidak seperak pun yang disebutkan. Pak Camat juga jujur, dia ada duit 30.000. Itu advokasi. Akhirnya kata Pak Lurah, tanahnya kan sudah ada, lurah-lurah ngomongnya seperti itu. Ya sudah, kalau sudah ada Pak, kita rereongan saja. Pak Uje pilih ya dari Lurah Cikoneng. Dari Lurah Kosasih itu Bata. Sesuai dengan adanya pabrik-pabrik pada dia. Semua pada memberi. Yang tidak punya produksinya untuk alatnya, tenaganya akan saya kirim. Begitu. Sehingga itu terbentuk tahun 72 loh. Kalau yang sekarang kan itu DAK itu mah. Ya, kantor UPT itu dari pemerintah, bukan hasil advokasi kita, bukan. Itu ya. Cuman waktu itu, sekarang gini aja. 3/4 untuk klinik KB, 1/4-nya lebih itu adalah untuk kantor-kantor dinas. Di situ Jupen, di situ olahraga,
di situ Penmas, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi caranya berhasil. Jadi advokasi di sana itu kita berhasil. Nah gitu ya. Nanti ini terutama kampung KB kayaknya advokasinya rada sedikit kurang ya. Itu. Jadi kita itu sebagai orang yang menggerakkan. Akhirnya kita jadi mandor. Ya, dalam jangka waktu 1 bulan itu berdiri. Orang kabupaten pun kagum bahwa bisa dengan uang 30.000 itu membangun. Kan tadi itu hanya untuk ngecat gitulah, untuk klinik itu bagian dari klinik kesehatan, belum ada puskesmas, ya itu. Jadi bisa jadi, tapi Pak Camatnya benar-benar sampai jadi manornya di situ dan lain sebagainya. Lurah-lurah ngirim barang, ya. Tidak lurahnya yang ngirim, yang utusannya ada yang ngirim bilik, ada yang ngirim bata, ada yang ngirim tenaga, ada yang uangnya untuk makan dan lain sebagainya. Terjemalah itu yang disebut dengan advokasi di tingkat kecamatan dan desa. Begitu ya. Jadi kita jangan berpikir selalu uang yang besar. Itu kalau kita menjadi pelaku utama atau pimpinan advokasi lah gitu ya. Ada lagi advokasi itu adalah bukan sebagai pimpinan, tapi kita sebagai pembantu advokasi. Apa yang terjadi? Ini yang dialami oleh Aki aja ya. Pertama adalah BKKBN provinsi waktu itu advokasi tahun 74 ke UNEPE untuk anggaran pos KB desa. Apa yang dibantukan? Miss Laura yang praktek di Cibodas itu kita bikin bahwa dia itu persepsinya benar, lapor ke UNEPE bahwa pos KB desa itu tumbuh dari bawah, organisasi kemasyarakatan dan membela masyarakat. Akhirnya keluar 2.000 per pos KB desa seluruh Jawa Barat. Bayangkan itu advokasi. Kita sebagai apa? Sebagai penyerta. Yang advokasinya siapa? Itu Pak Ediono ya, di provinsi. Itu juga advokasi. Jadi jangan dianggap sesuatu itu yang berkaitan dengan uang, dengan APBD, bukan, tidak begitu. Nah, yang ketiga juga sebagai penyerta ini, ya, sebagai penyerta. Aki bukan sebagai pelaksana advokasi tertingginya, bukan. Advokasi ketika BKKBN mengusulkan atau ingin mengangkat PLKB menjadi pegawai negeri. Tahun berapa tuh? 76. Perjuangannya dari tahun 76. Aki yang ikut ke Jakarta enggak, demo enggak demo. Sudah. Mungkin saat itu Pak Suwarjono ya, belum Pak Haryono. Pak Suwarjono CS usul kepada presiden agar PLKB diangkat menjadi pegawai negeri. Pasti presiden mutusnya ke siapa? Ke BKKN. Karena urusan kepegawaian. Nah, apa yang terjadi di BKKN? BKKN kan mengadakan survei, mengadakan penelitian, layak enggak bahwa PLKB itu menjadi pegawai negeri. Gitu. Salah satunya Aki diikut sertakan sebagai anggota advokasi. Apa yang diharapkan dari Aki? Untuk meyakinkan bahwa PLKB itu memenuhi syarat sebagai pegawai negeri. Apa syaratnya? Yaitu jam kerjanya 40 jam seminggu. Dari mulai Senin sampai Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi rata-rata 7 jam. Harus kerjanya itu. Dipotong mungkin Jumat yang agak sedikit mundur. Jadi kurang lebih 40 jam. Nah itu tidak mudah. Katanya sudah survei di tempat lain juga gagal. Nah Aki kan di situ berjuang bagaimana untuk meyakinkan. Aki yang cerita itu dari mulai rencana kerja di desa, rencana kerja di staff meeting, pagi-pagi sudah ke desa, sudah ke kecamatan, tokoh sampai sore berulang-ulang di rencana kerjanya lebih dari 7 jam sehari. Ada pengajian malam, ada kunjungan toko, ada kunjungan elko, ada
piket di klinik, dan lain sebagainya sehingga melebihi dari 40 jam. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah bahwa dari Pasir Jambu salah satunya layak PLKB menjadi pegawai negeri. Alhamdulillah diangkatnya tahun berapa? Tahun 79 akhir, panjang itu ceritanya. Dan SK-nya baru tahun 80-an awal. Itu advokasi. Advokasi siapa? Advokasi BKKBN. Aki bukan sebagai advokator, di situ bukan, tapi pembantu advokator. Oke? Nanti kawan-kawan juga sama. Itu banyak cerita bahwa perjuangan-perjuangan di Ciamis yang begitu menjadikan organisasi besar dan lain sebagainya itu karena PLKB. Aki manfaatkan ya ke sana ke sini. Itulah yang disebut dengan advokasi. Sekali lagi banyak kita selalu. Hanya jangan berpikir kita bahwa advokasi itu mendapatkan duit, mendapatkan kehormatan advokasi. Jadi kebijakan-kebijakan yang bersifat menguntungkan itu yang menjadi menyeluruh, bukan untuk pribadi. Itu adalah advokasi. Oke? Nanti kita lanjutkan banyak contoh-contoh dan akhirnya nanti Aki akan menjawab pertanyaan Kang Deden dari Majalaya. Mungkin ini agak lama, biar aja lah kita akan ngobrolnya. Ternyata sambutan untuk advokasi ini luar biasa. Banyak yang bertanya, banyak yang meminta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.